Ya, luar biasa banget hari ini bisa berkesempatan nonton bareng sama teman-teman semua film Mencera dan Saleh, dan ini jadi momen pertama kalinya kebetulan aku nonton filmnya secara utuh bareng sama teman-teman semua, dan alhamdulillah dari special screening pertama di 17 Agustus kemarin respon dan reviewnya bagus-bagus semua, semuanya mengapresiasi hasil kerja keras kita yang sudah sangat panjang perjalanannya. Apalagi mungkin dari Mas Angga sendiri aja udah mulai menyusun di pikirannya itu di 2016-17, dan kita memulai produksi di 2021 tahun lalu, dan akhirnya bisa tayang dan ditonton sama teman-teman di tahun 2022 ini. Ini salah satu karakter yang sangat berkesan dan menarik buat aku karena bisa dibilang ini jadi salah satu karakter yang sangat cukup jauh dan mungkin belum pernah dilihat sama teman-teman yang menonton, apalagi bisa dibilang perjalanannya cukup panjang sih buat aku menemukan dan mencari mengulik karakter di film Mencera dan Saleh ini gitu, karena kebetulan emang dapat waktu yang sangat panjang. Total kita dari awal sampai selesai syuting setengah tahun, 6 bulan hanya untuk satu produksi, dan itu yang membuat aku jadi pengen menampilkan yang terbaik dan mungkin biar tidak mengecewakan teman-teman yang nanti menonton. Kemarin aja sebenarnya kalau ada karakter baru yang nggak mengharuskan aku untuk potong rambut pendek, aku kayak pengen nge-keep rambut panjang yang kemarin gitu. Cuma karena ada produksi lain yang mengharuskan untuk potong, kayak cukup berberat hati untuk potong karena menurut aku ternyata nyaman dan enak banget untuk aku memanjangkan rambut, karena kebetulan itu jadi salah satu momen pertama juga sih sebenarnya untuk memanjangkan rambut sampai sepanjang karakter Ucup kemarin gitu. Nggak potong kayak setahun mungkin ya, nggak dipotong rambutnya. Lumayan sih, lumayan gerah kadang-kadang, tapi ternyata seru sih sebenarnya kalau dipakai. Iya, bener banget sih. Salah satu faktor yang menurut aku jadi pembeda juga sih kayaknya ya, karena appearance juga kan jadi salah satu faktor pendukung ya untuk menjalani karakter di sebuah film gitu, dan ini jadi salah satu perubahan yang cukup drastis buat aku pribadi, dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya sama karakternya, semakin memerankan karakternya dengan lepas. Kalau Ucup sama Angga tuh karakternya jauh banget sih buat aku pribadi ya, karena kalau Ucup itu sendiri kan dia orangnya bergerak tuh berdasarkan data, dan dia orang yang termasuk bisa dibilang punya intelijensi yang cukup tinggi ya, karena bisa dibilang untuk mempelajari komputer dan IT itu butuh pemikiran yang cepat, yang matang, dan menurut aku keahlian yang cukup sulit untuk dipelajari gitu. Jadi Ucup nih menurut aku karakter yang luar biasa sih, dari segi intelijensinya juga lumayan sangat jenius buat aku. Jadi untuk bisa menyamakan perspektifnya Ucup dan Angga itu lumayan memakan waktu sih, karena bisa dibilang kalau Ucup tuh dia orangnya sangat pemikir sebenarnya, dan kadang-kadang otaknya itu jalan lebih cepat daripada omongan yang dia lontarkan gitu. Makanya kadang-kadang mungkin kalau kalian perhatiin nanti setelah nonton, kadang-kadang ada kayak kata-kata yang sampai Ucup tuh mau habis napasnya, tapi kayak pemikirannya udah panjang, udah jauh kemana ya. Dan itu jadi salah satu hal yang cukup sulit untuk dicari dan dipelajarin saat aku menggali karakter Ucup itu.
Oh iya, ada workshop juga bareng sama hacker, salah satu hacker yang menurut aku paling jago di Indonesia, ethical hacker, namanya Mas Teguh. Dan Mas Teguh tuh bener-bener memberikan banyak sekali insight baru buat aku, memperlihatkan kayak dunia IT yang sebenarnya itu seperti apa, mulai dari coding, terus hacking, terus kita kayak nge-crack situs, terus bahkan ada memperlihatkan banyak aspek yang mungkin gak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Kayak misalnya mungkin ada di trailer, kalian bisa lihat kalau udah nonton trailernya, misalnya Ucup tuh nge-hack CCTV gitu. Ternyata di dunia nyata tuh bisa kita hack dengan mudah gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak, wah, dunia IT ini sebenarnya sangat baik, tapi juga kadang-kadang cukup berbahaya untuk disalahgunakan sama orang-orang yang mungkin punya niat yang kurang baik gitu. Jadi menurut aku, buat kita semua kayaknya baik banget sih untuk dipelajarin buat kita menjaga diri kita juga sendiri. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk saksikan Mencuri Raden Saleh di bioskop mulai tanggal 25 Agustus 2022. Supportnya gimana sih Kak? Orang spesial di Terima kasih. Thank you Kak.